wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Arum Deludi Sirfitri, dan anggota kelompok saya ada Afri Maulana Bakri, Aini Syara Ramadhani, Aska Megistriani Putri, dan yang terakhir Nira Kulatun Aini. Kami dari kelompok 6 Pancasila, kelas D, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik perkembangan iptek dalam pembuatan vaksin COVID-19. Oke, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas adalah, lady next. Yang pertama, pengertian dari iptek dan pengaruhnya perkembangan iptek di bidang kesehatan. Yang kedua, alasan penemuan vaksin COVID-19 dikatakan perkembangan iptek di bidang kesehatan. Yang ketiga, penemuan vaksin COVID-19. Yang keempat, hubungan pembuatan vaksin dengan Pancasila. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Yang pertama ada pengertian dari iptek dan pengaruhnya perkembangan iptek di bidang kesehatan. Next. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih dan mendukung terciptanya teknologi-teknologi baru. Teknologi telah mempengaruhi kehidupan ini dan tidak bisa dihindari, karena iptek memberikan banyak manfaat dan memudahkan pekerjaan. Salah satunya kemajuan teknologi informasi merambah pada bidang kesehatan seperti kedokteran. Kemajuan dalam bidang kesehatan ini sangat berkembang dengan begitu pesat. Bantuan teknologi informasi dalam bidang pengorganisasian rumah sakit. Next. Salah satu perkembangan iptek di bidang kesehatan adalah dengan ditemukannya vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 tiba di Indonesia pertama kali pada tanggal 6 Desember 2020 sejumlah 1,2 juta dosis dengan merek vaksin CoronaVac buatan dari Sinovac. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan oleh pemerintahan pada tanggal 13 Januari 2021 dengan penerima vaksin pertama di Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Alasan perkembangan iptek mempengaruhi pembuatan vaksin COVID-19. Nah, kemajuan teknologi telah berkontribusi meningkatkan kecepatan penemuan vaksin. Kemajuan itu pula lah yang turut membantu meningkatkan kecepatan proses perkembangan vaksin untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ahli virologi Universitas Udayana, Ngurah Mahardika mengatakan pada zaman dahulu, sebelum teknologi berkembang seperti saat ini, proses pembuatan vaksin bisa sangat lama. Zaman dahulu jelasnya perlu waktu lama hanya untuk menemukan bibit vaksin. Zaman sekarang, proses untuk menemukan bibit vaksin hanya memerlukan waktu 1-2 bulan saja. Nah, jadi hal ini tuh membuktikan bahwa teknologi itu sangat berpengaruh pada pembuatan vaksin karena pada saat zaman dulu kan teknologi belum semaju sekarang. Jadi sekarang ketika teknologi sudah semakin maju, ketika ada pandemi COVID-19 menyerang hampir seluruh dunia, proses pembuatan vaksinnya itu bisa dilakukan dengan waktu yang cukup singkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang ketiga ada teknologi yang digunakan dalam pembuatan vaksin COVID-19. Next. Wabah pandemi COVID-19 belum juga usai. Para ahli masih terus melakukan penelitian dan pengembangan vaksin yang diharapkan dapat menghambat dengan cepat laju transmisi virus corona SARS-CoV-2. Setiap negara, baik pemerintah maupun instansi swasta ataupun industri juga berupaya untuk menemukan vaksin yang tepat untuk imunisasi COVID-19 dengan berbagai teknologi yang bisa dipergunakan. Tidak ketinggalan, beberapa lembaga atau instansi di Indonesia juga sedang berupaya melakukan pengembangan vaksin ini juga. Salah satunya Eijkman Institute for Molecular Biology atau LBM
Ejman. Direktur LBM Ejman Prof. Amin Suebadrio mengenalkan teknologi yang dipergunakan untuk membuat vaksin dari instansinya adalah rekombinat protein vaccines. Pengembangan vaksin COVID-19 menggunakan isolat virus Indonesia dengan produksi spek vaksin COVID-19, LBM Ejman saat ini sudah bisa mendapatkan sekuen asam nukleat RNA dari 7 isolat penyusun genom virus corona. SARS-CoV-2 dari Indonesia yang saat ini disebut masih meneliti belasan sekuen lainnya. Dalam prosesnya, isolasi dan aplikasi gen spike dilakukan dengan PCR untuk menganalisa gen ekspresi protein, dilanjutkan dengan cloning gen ke vektor melalui clonal transfer sel mamalia jika kualitas dan hasilnya sudah bagus dari keseluruhan tindakan yang dilakukan dan pengujian kepada hewan kecil. Kemudian baru hewan yang lebih besar baru bisa diserahkan untuk uji klinis kepada manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hubungan pembuatan vaksin dengan Pancasila. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, dengan mengikuti program vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan merupakan wujud dari pembangunan Pancasila, divisi sila kedua dan ketiga. Mengikuti program vaksinasi nasional dan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 merupakan langkah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan menjalankan dua hal penting tersebut, masyarakat bisa melindungi diri sendiri dan sesama dari penularan COVID-19. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 bersifat wajib bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam data Kementerian Kesehatan. Pemerintah juga mengatur pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak divaksinasi atau menghalangi program vaksinasi COVID-19 nasional tersebut. Oleh karena itu, Wapres berharap Polri dapat mendukung pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi nasional itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dari beberapa sumber di atas, terdapat kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi telah berkontribusi meningkatkan kecepatan penemuan vaksin. Kemajuan itu pula lah yang turut membantu meningkatkan kecepatan proses pengembangan vaksin untuk mengatasi pandemi COVID-19. Yang kedua, teknologi yang dipergunakan untuk membuat vaksin dari instansinya adalah recombinant protein vaccines. Yang ketiga, mengikuti program vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan merupakan wujud dari pengamalan Pancasila, khususnya pada sila kedua dan ketiga, karena kita melindungi orang lain termasuk diri dan keluarga kita dari penularan dan serangan pandemi yang mematikan. Vaksinasi COVID-19 juga bersifat wajib bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat dan telah terdaftar dalam data Kementerian Kesehatan. Adapun sarannya yaitu yang pertama, pengembangan iptek dalam pembuatan vaksin harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat ada beberapa seperti virus COVID yang terus bertransformasi menjadi lebih ganas. Yang kedua, teknologi untuk pengembangan vaksin harus diperbanyak untuk berjaga-jaga agar dalam menghadapi pandemi kembali kita telah siap menghadapinya. Yang ketiga, kesadaran akan adanya virus baru oleh semua kalangan harus lebih waspada lagi, dikarenakan ketidaktahuan ancaman virus tersebut datang kapan saja dan di mana saja. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi pada presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.